sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Neti dari JF Produknya. Kemudian kita gunakan sabun antiseptiknya, terutama ada gerakan-gerakan khusus yang saya yakin sahabat JF sudah hafal ya, bahkan ada sampai dibikin TikToknya bagaimana mencuci tangan dengan benar gitu ya, seperti ini, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, kemudian gerakan mengunci, gerakan melingkar untuk ibu jari, kemudian seperti ini untuk semua jari yang lain. Nah, juga punggung tangan secara melingkar ini baru kita bilas tangan kita. Oh gitu. Nah itu berarti langkah-langkahnya. Jadi ada pertama waktunya minimal 30 detik, kemudian tahapan-tahapan cuci tangannya juga harus diperhatikan. Sama dengan ini ya, harus air mengalir Dok ya? Syaratnya iya, harus ya. Iya. Karena jika tidak, misalkan kita cuci tangan menggunakan entah baskom atau apa, pertama kita menyelupkan virusnya sudah di situ. Nanti kita selesai cuci tangan, nempel lagi virusnya. Oleh karena itu disarankan menggunakan air mengalir dan setelahnya dikeringkan dengan baik. Alat yang untuk mengeringkannya itu kita pakai untuk menutup keran airnya. Oh gitu Dok. Jadi itu langkah-langkahnya. Oh ya Dok, sebelumnya saya mau memberitahukan nih, pada saat ini kan kita lagi IG Live seperti ini. Bagi yang mau nanya nih, nanti dipilih 3 orang yang pertanyaannya oke lah ya, 3 orang kita pilih, nanti kita kirim langsung hadiahnya Dok. Langsung sampai rumah ya, nggak perlu repot ambil ke sini, tapi kita langsung kirim ya, gratis 3 paket produk untuk 3 penanya terbaik ya, kita pilih. Dan jangan lupa untuk yang mungkin nanti ya, kita ada produk-produk yang kita promo ini Dok ya, makanya nonton terus, stay tune ya, programnya apa ya nanti kita kasih tahu. Nah setelah acara nanti kita akan informasikan program khusus yang mau order di hari ini ya. Ditunggu sampai besok deh ya, 1 hari plus gitu ya, yang masuk ordernya promo spesial Dok yang kita kasih ya. Jadi stay tune terus. Oh ya, untuk bertanya silakan ya, mumpung nih ada dokter yang bisa kita tanya, karena kita partner nih Dok ya, jadi semua orang yang merasakan hal iya, jadi yang mau nanya-nanya silakan untuk menjaga diri dan keluarga ya Dok ya. Jadi kita juga harus selain memperhatikan tadi kebiasaan baru, kita harus protokol kesehatan harus tetap kita ikuti ya, lakukan ya. Jadi apa nih tipsnya untuk benar-benar maksimal proteknya gitu loh Dok, termasuk ya tadi perawatan untuk tetap sehat ya, kulit kita tetap sehat di masa saat ini ya Dok ya. Nah ini coba saya cek dulu nih Dok, ada pertanyaan silakan. Nah ini dari Mami Meme ya, ini Dok, bagaimana melakukan perawatan kulit secara rutin selama pandemi COVID-19 yang dilakukan secara mandiri di rumah tanpa harus pergi ke klinik kecantikan nih Dok, katanya Dok ya. Mungkin ya tadi Pak Dok ke klinik kecantikan ya, jadi di rumah aja bagaimana nih Dok? Oke, kebetulan sekali Galenium itu kan memang perusahaan farmasi ya. Oh ya. Perusahaan farmasi yang formula-formula yang ada di sini adalah formula yang dibuat oleh dokter kulit. Oke. Nah untuk produk Galenium, nah cara sederhananya adalah formula produk-produk ini dibuat oleh dokter kulit supaya memang kita bisa lakukan sendiri di rumah. Nah misalkan untuk sahabat JF yang punya masalah jerawat nih, ya kan, JF itu kan memang ada produk sudah sangat terkenal sekali bahkan ya, produknya ada di sini yang anti akne. Nah untuk sahabat JF yang memang punya jerawat, jadi nggak usah bingung-bingung, langsung gunakan JF anti aknenya. Jadi ada anti akne di sini, anti aknenya ya. Jadi mulai dari sabunnya, kemudian dilanjutkan dengan gelnya. Kenapa mesti seperti itu? Karena kita tahu sabunnya sudah bekerja untuk membersihkan, ya kan, membunuh bakterinya, misalkan mengurangi minyak berlebihnya. Tapi kan dia tetap sediaan bilas. Nah, kita memerlukan sesuatu yang memang kontak dengan kulit yang sedang berjerawatnya lebih lama.
Oleh karena itu sangat disarankan untuk menggunakan gelnya. Ya, obat jerawat. Jadi dioleskan. Pemakaiannya 2 kali sehari. Minimal ya? Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk yang memang saya nggak punya masalah jerawat, tapi yang saya punya adalah bekas kehitaman nih akibat noda hitam bekas jerawatnya ya. Nah, JF juga punya yang namanya acne spot care seperti ini. Nah, dengan seperti cuci muka dengan acne spot care-nya, dan jangan lupa setelahnya juga oleskan gel acne spot care-nya untuk menyamarkan ya, membantu menyamarkan, mengurangi bekas kehitaman setelah berjerawat tadi. Nah, itu contoh produk dari JF-nya. Misalkan saya kulitnya memang cenderung kering misalkan gitu. Nggak berjerawat nih dok. Tidak berjerawat. Apa nih dok? Tidak berjerawat, cenderung kering. Saya bahkan kalau misalkan mau pakai bedak malah bersisik kulitnya. Nah, itu yang kita sarankan adalah memakai produk dari Oilum misalkan seperti itu. Kita juga ada produk yang untuk mengatasi kulit kering ya. Dia ada untuk badannya, ada untuk wajahnya juga gitu ya. Nah, ada body lotion ya dok ya, body butter dan body lotionnya. Jadi memang banyak sekali produk yang bisa digunakan untuk merawat kulit wajah misalkan di saat pandemi ini, tanpa harus pergi ke dokter. Untuk hal-hal seperti itu yang bisa kita bantu dengan produk baik JF maupun Oilum seperti itu. Atau enggak kalau memang ada masalah gatal yang keringet terus karena alergi, ya kita bisa antisipasi dulu ya, nggak usah ke dokter. Kita juga ada produk untuk mengatasi gatal karena alergi maupun yang keringat dari Paladin. Jadi memang produknya lengkap ya dok ya. Dan formulasi dokter kulit ya. Oke, nah ini dia nanya lagi nih Mami Meme, apakah selama dalam rumah juga perlu menggunakan tabir surya dok? Oke. Sunblock. Terima kasih ya Mami Meme pertanyaannya. Betul sekali, kita tetap harus menggunakan. Jadi contohnya gini, pada produk Oilum itu kan ada body lotion ya. Body lotionnya itu ada UVA dan UVB filter. Jadi fungsi dia adalah untuk mengurangi dampak kurang baik ya dari paparan UV. Kita kan dalam rumah bukan berarti kita tidak terkena sinar matahari, karena namanya sinar UV itu dia bisa menembus kaca. Oh gitu dong. Ya, jadi tetap kita harus merawat kulit kita. Pertama kita harus tetap sehat, yang kedua kita juga ingin kulit kita tetap sehat. Jadi banyak sekali caranya yang bisa digunakan dari produk Galenium ini. Jadi tetap harus pakai ya sunblocknya, minimal kalau dalam rumah mungkin cukup dengan body lotionnya Oilum karena sudah ada UVA dan UVB filter. Jadi kalau misalkan saya mau jalan pagi nih, olahraga keluar, terpapar lagi ya, kan harus kena matahari untuk mendapatkan vitamin D-nya gitu. Mau tidak mau ditambahkan sunblock dengan minimal 30 SPF 30. Oke. Semoga jelas ya untuk jawaban untuk pertanyaan Mami Meme. Nah, lanjut nih ada pertanyaan dari Dewi Nia. Selamat siang dok. Selamat siang. Selain merawat kulit luar secara rutin, apakah pengelolaan emosi dok katanya stres dapat remaja yang full stay at home itu bisa berdampak ke kulit ya dok ya? Iya, kita stres itu akan memicu banyaknya timbul radikal bebas. Radikal bebas yang bisa berdampak pada kesehatan kita, juga akan berdampak pada kesehatan kulit kita. Oleh karena itu penting banget sahabat JF ini selain pertama tadi mengkonsumsi vitamin, suplemen vitaminnya yang bisa dikonsumsi antara lain vitamin C, vitamin E, zinc, dan vitamin D, itu juga harus merawat kesehatan kulitnya, karena kalau tidak, stres itu bisa membuat kulit kita akan tampak lebih tua dibandingkan usia sebenarnya. Jadi minimal orang bilang akan seperti ini, kok kusam ya kulitnya gitu, padahal kamu kan di rumah aja gitu. Tapi ternyata ya tadi, stres itu akan memicu rangkaian radikal bebas yang tentunya akan berdampak ke semua hal. Salah satunya adalah ke kesehatan kulit
kulit kita. Jadinya bisa timbul penyakit kulit ya dok. Stres jerawat ya bisa muncul juga Jerawat ya? salah satunya, betul Kalau sekali. kulitnya berminyak ya Betul, tumbuh betul. jerawat. Tumbuh jerawat. Dan terus kalau kering malah kelihatan Keriputnya akan semakin nyata. keluar. Nah, jadi memang tetap harus dirawat ya dok ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi. Sering pakai hand sanitizer dari Jasifa 22 dok. Oke. Sering pakai hand sanitizer bikin kulit kering dan pecah-pecah. Ada saran nggak dok bagaimana mengatasinya? Oke. Nah, nih apa kita keluaran produk baru kita rencananya memang dalam waktu dekat akan launch produk JF ya, hand sanitizer gel ya dok ya. Hand sanitizer gel. Nah, buat teman-teman dari JF ini penting sekali tahu bahwa kita kan memang wajib ya sekarang bawa hand sanitizer kemana-mana. Ya. Apalagi kalau misalkan tempat yang akan kita datangi kita tidak tahu apakah dia ada fasilitas untuk mencuci tangan dengan benar yang tadi kita cerita di awal. Kalau kita tidak yakin selalu bawa itu. Nah, yang teman-teman harus lakukan yang namanya pakai hand sanitizer itu bukan hanya sedikit, tapi terus kita yakin kita sudah terlindungi. Justru memang harus cukup basah supaya waktunya kemudian area yang kita olesin itu sama seperti kita mencuci tangan. Berarti langkahnya harus sama ya? Sama. Cuci tangan pakai air sama hand sanitizer harus sama. Iya. Oh. Jadi memang cukup harus basah itu kuncinya juga di situ. Jadi kadang-kadang saya memperhatikan banyak sekali yang penting udah pakai udah merasa aman, tidak seperti karena kita tahu bahwa semua bisa ditempel oleh virus itu kan, kita tidak tahu percikan dropletnya itu dari mana. Oleh karena itu menggunakan hand sanitizer juga harus cukup jumlahnya, agak cukup basah dan waktunya pun selama 30 detik kita oleskan di tangan kita. Pertama itu. Yang kedua kandungan. Minimal kandungan alkohol yang digunakan adalah 60%. Minimal ya dok? Minimal yang dipercaya itu dia dapat melindungi dari corona ini. 60% itu virus corona. Iya. Kuman dan bakteri mati nggak? Sama 60% sama semua ya? Sama. Kuman, bakteri, jamur dia minimal kontaknya 30 detik ya. Oleh karena itu jumlahnya harus cukup banyak nih menggunakannya. Jadi bukan harus basah hanya ya? setitik gitu ya kita berharap sudah melindungi, tidak, harus cukup basah. Dengan langkah-langkah yang sama saat kita cuci tangan agar semua bagian ini terlindungi. Itu satu. Nah, hal lain adalah efek sahabat JF juga harus perhatikan. Semakin sering kita cuci tangan dengan sabun antiseptik terutama atau hand sanitizer, merasa nggak kalau kulit kita semakin kering? Iya sih. Nah, Kan karena kita tuh karena parno, jadi mau nyemil aja tuh masih dicuci tangan dulu, jadi nggak berani gitu loh. betul. Ya sering-sering lah cuci tangan. Harus lebih sering kan Iya. jadinya. Nah, itu yang harus juga diperhatikan. Oleh karena itu si JF Derma ini dia bikin formula dengan kandungan antiseptiknya dari bahan alami sulfur itu, tapi dia bikin formula yang tidak bikin kulit menjadi kering. pH balance gitu ya dok ya? Formulanya yang penting. Oh iya. Formulanya. Jadi dampaknya apa? Kalau misalkan kita pakai sesuatu yang membuat kulit kita menjadi kering, itu akan membuat kulit kita akan mudah mengalami iritasi atau infeksi. Karena kan kelembapan alaminya hilang. Nah, itulah yang dijaga oleh JF ini. Pertama supaya dapat efek untuk melindungi. Yang kedua adalah merawat kulitnya kan, supaya tidak kering. Iritasi tadi. Nah, dalam JF gel hand sanitizer gel ini kita menambahkan pelembab alami juga. Ekstrak moisturizernya supaya selain mendapatkan efek melindungi dari kuman, juga tetap menjaga agar kulitnya tidak menjadi kering. Aloe vera ya dok ya? Aloe veranya, iya betul. Jadi selain itu apa nih dok kelebihannya dok? Kita sudah harus ada hasil uji, iya betul. Jadi kita harus yakin ya dok ya, pakai produk yang benar-benar bisa bunuh kuman dan bakteri bahkan virus
sekalipun ya harus mati ya. Virus sebaiknya harus mati. Memang sampai sekarang di Indonesia kan belum ada produk yang punya fasilitas harus uji virus, tidak. Tapi istilahnya berbagai jenis lain seperti bakteri dan jamur dia bisa mati. Secara internasional juga dia bilang itu cukup untuk bantu bunuh virus. Ya. Jadi dok, kelebihan hand sanitizer gel dari JF ini sudah teruji klinis ya, sudah teruji laboratorium ya, untuk membunuh bakteri dan jamur ya. Jadi 100% bisa membunuh bakteri dan jamur dan tidak membuat kulit kering ya. Betul. Jadi nanti dok, jadi yang tadi 3 pertanyaan terbaik nanti dapat pakai hadiah kan, goodie bag pakai produknya, isinya ada hand sanitizer. Jadi fresh from the oven, belum ada di mana-mana, udah langsung dapat dikirim ke rumah ya. Jadi silakan stay tune. Ayo langsung tanya nih ya, mumpung ada dokter ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok, banyak ya ternyata ya. Mami Meme nanya lagi dok ya, apakah sering menggunakan masker dalam waktu yang cukup lama akan berpotensi menimbulkan jerawat di wajah dok? Nah ini nih dok, masker kan kita biasanya ya kalau mau naik motor atau keluar kan cuma di luar ya, maksudnya kita nggak terus-terusan pakai masker. Sekarang kan bisa seharian gitu, kalau misalnya ada aktivitas di luar kita tuh tutup masker gitu. Jadi bisa nggak tuh dok nimbulin jerawat dok kayak gitu dok? Sangat bisa. Dan memang berdasarkan data dari dokter-dokter secara internasional juga menyebutkan sekarang angka kejadian timbulnya jerawat karena penggunaan masker meningkat. Nah, hal yang penting sahabat JF perhatikan adalah masker harus sering diganti. Sehari? Iya, harus gonta-ganti masker gitu loh? Iya betul, terutama jika menggunakan masker kain. Kita tahu kalau masker kain itu kan dia pori-porinya lebih rapat ya. Pori-porinya lebih rapat dan itu akan membuat kulit kita seperti kurang bisa bernafas dengan baik. Kelembapan tinggi, alhasil yang namanya kelenjar minyak dia akan lebih aktif. Nah, oleh karena itu potensi timbulnya jerawat meningkat. Apalagi kalau misalkan sahabat JF cuman punya sehari pokoknya jatahnya 1 gitu ya masker, jangan ya. Jadi memang paling tidak selama beraktivitas keluar 2-3 jam sekali itu maskernya sudah ganti, sebaiknya seperti itu. Kalau yang medis? Kalau yang medis tentunya dia untuk kulit kita lebih berpori-pori. Tapi memang kan sekarang sulit ya untuk mendapatkan yang medis, jadi lebih mudah. Ya sangat mahal. Jadi memang sangat mudah buat sahabat JF itu menggunakan atau membeli masker kain. Tapi itu selalu bawa cadangan minimal 2 ya. Jadi yang dipakai nanti setelah 3 jam kita ganti lagi dengan masker yang baru. Nah, yang paling mudah dan dari JF sudah ada solusinya tadi. Karena memang sangat disarankan untuk menggunakan produk yang bisa dipakai setiap hari. Oh iya. Ya, salah satunya adalah yang kandungannya sulfur dan asam salisilat. Nah, semuanya itu sudah ada pada JF anti acne. Jadi nggak usah pusing-pusing dengan timbulnya jerawat karena penggunaan masker yang terlalu lama dan lembab. Nah, tinggal rajin-rajin cuci muka, pakai sabun JF anti acne-nya, dan kalau memang lagi timbul jerawat tinggal dibantu dengan mengoleskan JF anti acne gelnya. Jadi pakai masker juga bukan berarti menutupi, itu berarti kita terhindar dari jerawat malah ya. Malah bakteri senang ya dok ya, karena pakai masker itu lembab malah ya. Aduh. Ya makanya kita yang penting perawatannya setiap hari benar harus rajin ya. Oke, pertanyaan dari Cica 87_DRA. Dok, di masa pandemi saat ini kan dengan apa yang harus ada di dalam sabun pembersih kita sehari-hari agar terhindar dari bakteri dan virus? Kandungannya saat ini kandungan apa yang harus ada di dalam sabun? Iya nih, bagus nih. Pertama yang paling penting sahabat JF gak usah pusing, tinggal pilih utamanya adalah sabun antiseptik.
Ya, yang udah jelas bisa bunuh bakteri, kuman ya dok ya. Ya, bakteri, kuman, Itu kan jamur, antiseptik pasti ya mati ya. Nah, yang kedua, apalagi kalau misalkan dia sudah punya hasil uji efikasinya terhadap kuman, bakteri dan jamur, contohnya seperti itu. Nah, itu penting ya. Nah, mandinya gimana? Nah, tentunya kita kalau habis beraktivitas dari luar, mandi itu kan harus semua bagiannya terkena sabun minimal 1 menit. 1 menit supaya yang namanya entah itu bakteri atau kuman lainnya itu dia bisa rusak istilahnya membrannya gitu ya, sehingga dia bisa mati. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan lupa kita punya kebiasaan baru berjemur ya. Berjemur. Oh iya harus ya. Enggak maksudnya ya dianjurkan sih ya. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan ya. Setiap hari loh ya harus berjemur ya. Iya, minimal memang 30 menit. Oh, setiap hari. Jadi sahabat JF cukup berjemur 30 menit setiap harinya untuk mendapatkan vitamin D yang cukup agar daya tahan tubuh kita meningkat. Nah, saran saya tidak terlalu siang ya, karena kalau semakin siang kan UVA dan UVB-nya semakin kuat gitu. Jadi sebisa mungkin kalau saya pribadi di bawah jam 8 sebaiknya, karena di atas jam 8 sudah sangat terasa matahari itu panas gitu ya. Jadi sebaiknya jam di bawah jam 8. Oh, di bawah jam 8. Saran saya. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya maksimal jam 9 karena sudah sangat panas biasanya sekarang. Yes, yes. Nah, kita tahu berjemur itu kan baik, namun dengan berjemur kita jadi berkeringat. Berkeringat kemudian jadi lembab ya badan kita. Hati-hati, bisa timbul jamur di situ. Kalau lembab kita nggak langsung ganti ya. Gitu ya, nggak langsung ganti. Apalagi kalau misalkan kita berolahraga, itu kan pasti keringatnya akan lebih banyak. Nah, jadi caranya adalah kita ganti baju kita yang basah karena keringat. Kemudian setelah suhu tubuhnya turun, baru mandi. Gitu. Mandinya ya sebaiknya gunakan sabun antiseptik yang memang sudah teruji, dia dapat membunuh kuman. Kemudian kontaknya juga harus benar, jadi bukan mandi kilat ya, mandi kilat ya. Mandi kilat, jadi memang harus kontak itu minimal 1 menit semua area badan kita. Minimal seperti itu. Nanti baru kita keringkan dengan benar supaya tidak, terutama area-area lipatannya suka terlewati untuk dikeringkan dengan baik. Karena kalau misalkan dia lembab, area lipatan sangat mungkin untuk timbulnya jamur. Jamur seperti apa loh contohnya? Ciri khasnya maksudnya. Jamur kulit seperti apa? Maksudnya penyakit yang disebabkan jamur apa loh? Panu, kurap gitu ya. Kalau memang gambarannya agak beda ya antara panu dengan kurap. Kalau misalkan panu itu kan kita tahu yang bercak-bercak putih kalau pada orang yang kulitnya sawo matang gitu ya. Tapi kalau orang yang kulitnya putih dia justru menjadi warnanya kemerahan. Oh gitu. Nah, ciri khasnya kalau panu itu kan dia gatal terutama saat berkeringat. Itu lebih kentara lagi ya keluhannya. Sedangkan kalau yang namanya kurap itu, kalau misalkan sahabat JF pernah mengalami, contohnya ada gatal nih, kemerahan seperti melingkar, bagian tepinya lebih aktif, nah gatal, nah sudah itu namanya kurap istilahnya. Ya, memang penyebab jamurnya beda. Kalau jamur itu kan disebabkan oleh Malassezia furfur namanya. Kalau si kurap itu disebabkan oleh jenis jamur Dermatophyta. Nah, syukurnya si JF ini kan kandungannya sulfur nih. Nah, bisa nggak diatasi dengan JF? Kalau saya sangat merekomendasikan pakai produk yang mengandung sulfur, terutama untuk kasus-kasus yang tadi panu dan kurap. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu yang namanya jamur itu kan senangnya hidup di permukaan kulit, di bagian epidermis, terutama yang mengandung zat tanduk atau keratin. Itu kan ada di permukaan kulit. Nah, dengan si sulfur ini pertama dia bekerja secara keratolitik, artinya dia akan mengelumpaskan bagian yang ada keratinnya tadi, bagian atisnya. Otomatis jamur yang ada dia ikut terkelupas kan? Ikut terkelupas. Kemudian yang kedua,
si sulfur ini saat dia kontak dengan kulit itu dia berubah menjadi asam pentationik. Nah, yaitu yang sifatnya toksik terhadap jamur, jadi jamurnya juga mati. Nah, selain infeksi untuk jamur, jika sedang mengalami infeksi oleh bakteri pun sulfur juga bisa karena sifatnya sebagai antibakteri. Jadi untuk menunjang kecepatan penyembuhannya, selain misalkan memang diresepkan obat oleh dokter untuk infeksinya, mandinya pakai JF. Ya. Jadi JF karena ada kandungan sulfurnya itu ya, yang benar-benar efektif, bisa, kita ada ujinya ya, telah teruji memang 100% membunuh kuman dan jamur ya. Jadi jangan ragu lagi nih ya, produk JF selain formulasi benar-benar dari dokter ya, sudah ada ujinya membunuh. Jadi harus mandi dengan sabun antiseptik ya, karena kuman dan bakteri aja pasti mati ya dok ya. Tapi yang udah ada uji ya 100% ya. Kita harus konfirmasi apakah produk ini sudah ada uji atau belum. Ya, kalau dia sudah. Nah kalau misalnya pakai sabun biasa itu bisa bunuh virus nggak dok? Maksudnya yang nggak antiseptik ya, sabun nggak antiseptik? Terkadang kekuatannya kurang kadang-kadang, kecuali memang dia sudah ada ujinya, itu berarti kan dia sudah punya data. Gitu ya. Tapi yang penting adalah teman-teman gak usah khawatir, gak usah bingung, sudah ada JF yang kandungannya jelas sebagai antiseptik ya. Sudah berfungsi, sudah ada uji efikasinya. Kemudian penting sekali buat saya bahwa produk ini tidak bikin kulit menjadi kering, karena kita terlindungi nih dari kuman, tapi ternyata kulit kita menjadi kering. Nah itu kan bikin masalah lagi ya. Jadi yang penting perawatan dengan produk yang tepat ya dok ya. Betul. Yang sudah ada ujinya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok. Oke. Dari Heluna Canda ya. Dokter, kulit wajah saya cenderung oily ya, berminyak, dan saya menggunakan masker setiap hari. Jadi makin parah jerawatnya. Benar ya, tadi udah dibahas ya. Betul. Padahal saya sering ganti masker tapi ini dok katanya. Ya. Lalu bagaimana solusinya dok? Udah rajin. Maksudnya sehari mungkin dia udah pakai gonta-ganti masker tapi masih jerawatan terus dok. Iya. Apakah juga rajin cuci muka? Ya kan? Jadi misalkan kulitnya berminyak, pakai masker terus, minyaknya kan akan terus aktif nih karena dia lembabnya tinggi. Masker sudah diganti tapi kita tidak cuci muka. Nah itu kan juga berarti kalau di luar kita harus cuci muka juga dok? Maksudnya pada saat ganti masker berarti kita harus cuci muka dulu? Sebaiknya iya. Oh gitu, baru pakai masker yang baru? Iya. Nah kalau ribet dok tadi? Kalau ribet, nah solusinya ada di JF nih dok. Ada lagi di JF. Oh iya. Kalau yang namanya, kalau nyari air susah ya, cuci muka ribet, bawa facial foam atau mungkin terus ada tipsnya, solusi dari JF nih. Jadi memang si JF ini dia memikirkan banyak hal ya. Jadi dokter yang menciptakan ini ya. dia peduli, karena dia peduli sih, menurut saya beliau sangat peduli. Bagaimana kita bisa merawat kulit kita dengan baik setiap saat. Jadi do it yourself by JF gitu ya. Nah kita tahu kan kalau di teman-teman yang memang mau tidak mau beraktivitas bekerja di luar ruangan, itu kan memang fasilitas untuk cuci wajahnya malah kadang-kadang sulit banget ya gitu ya. Nah teman-teman dari JF ini bisa menggunakan yang namanya JF Wet Wipes ya. Jadi kandungannya memang sudah komplit, ada provitamin B5, allantoin dan hama melis ya. Memang tujuannya selain dia membersihkan dari kotoran, juga dia mengurangi minyak yang berlebih tadi, tanpa menyebabkan jadi iritasi. Karena kita tahu, hati-hati pada sahabat JF yang memang lagi berjerawat. Kalau berjerawat, cuci muka tidak harus digosoknya yang berlebihan ya, karena kan kulit kita sedang meradang. Kemudian hati-hati juga menggunakan handuk, karena istilahnya tekstur dari handuknya kan kadang-kadang berbeda setiap orang ya.
Nah itu tidak boleh digosok terlalu kencang karena bisa menambah peradangan yang ada. Nah dengan ini teman-teman yang memang habis berolahraga, misalkan bersepeda gitu ya, kita tahu pasti berkeringat, kena debu. Nah itu kan potensi untuk menimbulkan jerawat lagi. Ya sudah, tinggal dibersihkan. Sementara ini bisa dibersihkan dengan wet wipes-nya. Nanti baru setelah sampai di rumah dia bisa cuci muka dengan benar menggunakan sabun JF-nya. Dia lanjut lagi bertanya nih dok. Ya. Berarti nggak usah cuci muka lagi ya kalau pakai JF wet wipes itu dok? Kalau di luar dia cukup seperti itu. Tapi memang kita dari para dokter tetap menganjurkan teman-teman mencuci wajah dengan benar ya. Nah, jadi ini kan pertolongan istilahnya apa? P3K-nya ya. Pertolongan pertama, bukan kecelakaan ya, pada kulit ya. Pertolongan pertama pada kulit. Kalau memang kita butuhkan saat kondisi kulit kita berminyak sekali, terkena debu, ya kan berkeringat, ya sudah tinggal bersihkan dulu supaya kita meminimalkan resiko timbulnya jerawat lagi pada kulit kita. Setelah sampai di rumah, tetap jalankan prosedur dengan mencuci muka kembali. Oh, jadi yang wet wipes praktis ya, cuci muka praktis di mana saja, kapan saja ya. Jadi tetap kita bisa cuci muka, bunuh kuman ya dok ya, membersihkan, mengangkat debu kotoran, terus yang pasti bunuh kuman. Kalau yang berjerawat jadi gimana tuh dok? Yang penting adalah yang berjerawat itu dia tidak menggosoknya terlalu kencang. Oh, tapi membantu mengeringkan jerawatnya juga nggak kalau pakai? Oh tidak, dia cukup membersihkan. Kalau yang fungsi ya. dari wet wipes-nya dia membersihkan dari minyak berlebih, membersihkan pori-porinya dari tumpukan sel kulit mati ataupun dari kotoran tadi ya, debu, polusi tadi. Biar nggak nunggu jerawat baru mungkin dok maksudnya ya. Jadi meminimalkan resiko resiko betul. Jadi tetap kalau di rumah ada perawatannya dok ya untuk mengeringkan jerawatnya ya. Jadi wajib. Cuci muka dengan sabun JF ya, mau bentuk cleanser bar atau facial foamnya. Dilanjutkan yang penting apa ya dok ya? Gelnya. Jadi kita punya produk untuk perawatan lebih advance ya istilahnya ya. Jadi selain cuci muka harus ada sediaan oles untuk daerah jerawat. Ya, karena kan kalau sabun itu kan dibilas ya. Betul. Nah, sediaan oles itu untuk membantu mempercepat ya dok ya. Percepat proses mengeringkan jerawatnya gitu ya, supaya dia tidak berlama-lama di situ. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Oke. Oh iya dok, jadi saya mau kasih tahu dulu nih mengenai promonya nih dok ya. Jadi kita lagi ada promo spesial 2 gratis 1 dok ya untuk pembelian ya. Saat ini DM atau bisa WhatsApp ke WA ke Mas Hadi ya. Kita ada person untuk kontak mau beli apa mau beli langsung ya, langsung WA aja ke Mas Hadi. Nomornya yang di situ ternyata salah dok. Kebalik nomor. Ini bisa diinfo yang nomor yang betul ya. Jadi Hadi 0812 ya, langsung WA aja 0812 1422 0952 ya. Jadi di WA chat langsung 0812 1422 0952. Jadi semua produk yang facial foam ya, yang gel, wet wipes ya. Jadi kita ada promo 2+1 termasuk yang derma ya, yang buat sabun antiseptiknya, sabun mandinya atau tapi yang buat hand wash belum ya. ini hand wash kita ya, produk baru belum. Jadi ini produk yang bisa, ini untuk cuci tangan juga bisa ya dok ya? Bisa kan ini untuk tubuh ya, tubuh berarti termasuk cuci tangan, karena yang penting sabun antiseptik bisa untuk bunuh kuman dan jamur ya. Yang saya suka juga dari JF itu meskipun dia sulfur ya, tapi wanginya tuh tidak wangi sulfur yang menyengat ya. Nah ini variannya kan ada 3 nih dok ya, yang oranye sama yang kuning namanya Derma Matte ya, yang kuning semua nih ya, Derma
Mamet ya dok ya, ini cleanser apa, liquid cleansernya, ini cleanser barnya ya warnanya. Nah ini perbedaannya apa nih, yang kuning sama yang ada gradasinya nih dok, yang kuning gradasi putih ya. Nah ini perbedaannya apa nih dok dari perbedaannya adalah kandungannya. Oke. Kandungannya, jadi memang yang Derma Med itu kandungannya lebih banyak ya. Jadi untuk yang kita memang lagi perlu banget untuk pelindungan kulit kita, perawatan kulit kita. Nah, Derma Med ini kandungannya banyak banget nih. Selain dia ada sulfur tadi, juga ada hama milis sebagai antiinflamasinya. Nah, kalau yang dua, yang Blue Ocean dan Green Cool, kandungannya sama, tapi dia beda wangi, beda parfum. Sama yang hijau ya, kalau yang ya. Hijau itu ditambahkan mentol, jadi sensasi dingin adem setelah berolahraga itu enak banget deh. Oh, ada dingin-dingin semriwing gitu ya dok ya? Ya, jadi ya. segar dong ya. Apalagi kalau fresh banget. Kalau apa dari panas-panas ya, dari luar beraktivitas di luar panas, terus butuh apa kesegaran gitu ya. Jadi kayak ngecas kembali energi kita okay. setelah mandi. Nah bisa sahabat ya bisa pilih yang Green Cool-nya. Dari Ahmanda.Rosi. Oke. Dok, benar atau tidak yang mencet jerawat dapat menyebabkan bakteri masuk dan bengkak pada wajah? Benar nggak tuh dok? Nah, jerawat itu sebenarnya sudah ada bakteri biasanya. Kalau kita mau mencet jerawat, kita menambahkan bakteri ke dalam jerawat kita. Kalau mencet ya dok ya? Mencet. Satu, menambahkan ya satu. Malah dan jadi tambah ya? peradangan. Terus yang kedua adalah dengan kita memencet jerawat itu, kita kan biasa menggunakan kuku ya. Oh iya. Menggunakan kuku nih, itu ada bagian kulit yang ikut terkoyak. Jadi kalau sahabat ya punya kebiasaan memencet jerawat, nanti bekasnya kok jadi bopeng ya gitu. Jadi yang dikhawatirkan malah bahaya sebenarnya bekasnya ya dok ya? Jadi yang bikin kesel banget gak hilang-hilang adalah bekasnya. Jadi gimana tuh dok kalau kita mencet jerawat dok? Kalau setahu saya sangat sulit ya pengobatan bopeng itu. Jadi jadinya bopeng ya dok ya? Bopeng. Nah, ya, bopeng nggak rapat kembali nih. Nggak menyatu kembali gitu. Nah itu ada obatnya nggak tuh dok kalau udah bekas jerawat jadi bopeng itu? Jadi memang harus perawatan tambahan seperti peeling, entah itu di laser, jadi nggak murah perawatannya. Operasi plastik ya? Kalau pengen banget Wah, itu modal banget itu ya. Jadi jangan lakukan seperti itu, cukup cuci muka dengan JF anti acne-nya, lalu jangan lupa pakai JF anti acne gelnya, itu penting banget. Sudah ada hasil ujinya, efikasinya terhadap jerawat. Nah, yang penting harus sabar, karena kulit itu dia butuh waktu untuk berproses. Gitu. Untuk kembali sehat, dia butuh waktu untuk regenerasi kulitnya. Jadi hati-hati nih kalau ada orang bilang dalam 3 hari semua masalah jerawat Anda hilang. Hati-hati. Tapi kalau misalnya ada yang maksudnya campaign seperti itu ya, dalam 3 hari itu dibilang ada ujinya, benar nggak sih dok? Maksudnya benar sembuh? Uji jerawat seperti apa yang kita lihat? Karena memang tahapan jerawat kan berbagai macam. Ada yang ringan banget, contohnya komedo. Ada yang sampai berat, contohnya kalau misalkan sahabat JF lihat, ada jerawat yang sebesar-besar ini, bahkan ada yang besar banget nggak hilang berbulan-bulan, tidak bisa. Dia pasti butuh waktu untuk berproses, untuk menjadi sembuh kembali dengan menggunakan produk yang tepat. Kira-kira seperti itu. Jadi ini banyak pertanyaan dok, cuma kan kita waktu terbatas nih ya. Oke. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi lah ya kita kasih waktu yang mau bertanya. Nah ini dok, jadi tadi ya melengkapi yang tadi, maksudnya gini, bisa dijelaskan nggak kalau misalnya tadi jerawat dipencet, kan orang bilang kalau istilahnya apa nasinya keluar itu
malah bisa cepat kering katanya ya. Malah kan itu malah bahayanya bekasnya ya dok ya, karena jadi bopeng, kulitnya nggak mulus. Nah kita kalau jerawatan tapi bekasnya itu jangan sampai merusak kulit, ada tipsnya nggak gitu, selain misalnya nggak boleh dipencet, apalagi dok? Apakah harus cepat sembuh secepat-cepatnya itu, jadi kulit tetap rata tapi tetap pasti meninggalkan noda bekas hitam ya, tapi itu bagaimana dok? Penting sekali namanya orang berjerawat tahu pencetus jerawatnya apa. Oh ya. Tuh, dari awal nih kita ngobatinnya. Karena jerawat multifaktorial ya. Betul. Penyebabnya. Entah karena penggunaan kosmetik yang salah, entah karena memang secara genetik, atau memang ada faktor-faktor makanan yang memang mencetuskan jerawat pada diri dia. Nah ini tadi ada pertanyaan cuma kelewatnya. Jadi menstruasi. Nah itu hormonal berarti ya. Nah menstruasi itu gimana cegahnya? Misalnya dia biasa menstruasi itu pasti tumbuh jerawat. Nah kan nggak mau tuh, takut ya kalau jerawat numbuh satu, yang dikhawatirkan adalah bekasnya. Nah bisa nggak dicegah? Kalau dia menstruasi ini bulan depan nih misalnya, jangan sampai ini jerawatan, cegahnya apa, gimana tuh dok? Ya, kalau misalkan bisa kamu menggunakan produk yang tepat, hmm. secara hormonal dia tetap timbul jerawat, tapi dia tidak akan lama ada di kulit kita. Kalau hormon, karena faktor hormon, oke. Jadi persyaratan yang paling penting adalah kamu gunakan produk yang tepat. Itu dia kuncinya. Kalau misalkan kita menggunakan produk, kata teman saya ini bagus, kata si influencer ini produk ini oke banget gitu ya, itu kan itu tidak boleh, tidak boleh. Jadi kenapa kita berbicara tentang JF di sini? Karena memang JF anti akne itu sudah ada hasil uji klinisnya. Ya, jadi di klinis berarti pada orang ya dan benar-benar terbukti sembuh ya, hasilnya baik untuk orang yang sedang mengalami jerawat. Nah jerawatnya seperti apa? Ringan ke sedang, maksudnya adalah mulai dari masalah komedo atau kemerahan, orang bilang seperti beruntus ya, kemudian juga yang ada nanah seperti nasi. Nah itu bisa pakai JF anti akne. Tapi kalau misalkan memang dok jerawat saya sebesar-besar jempol gitu ya, dan itu sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dia seperti itu. Bisul ya dok kalau gitu? Bisul tapi sebesar ini ya, sebenarnya jerawat di wajah. Nah itu mau tidak mau itu sudah kategori yang berat dan dia harus ke dokter kulit. Harus ada obat minumnya ya dok? Obat olesnya juga kategorinya yang keras, tidak boleh sembarangan dibeli. Nah seperti itu. Nah gunakan produk yang tepat. Selain kamu tahu nih pencetus jerawat kamu apa, nanti meskipun ada timbul jerawat 1 atau 2, dia akan cepat teratasi. Tidak lama-lama di kulit kita, yang makin lama itu dia makin berpotensi meninggalkan bekas hitam yang lebih tebal, atau bahkan kalau orangnya iseng jadi pencet jerawatnya timbulnya bopeng. Nah itu yang harus sahabat JF pahami ya. Gunakan produk yang tepat, kenali faktor pencetus pada diri kamu apa. Nah 3 harus telaten nih gitu ya. Jadi lengkap ya dari JF ya. Jadi perawatan di masa pandemi ini ya pakai masker malah bisa potensi jerawat malah jadi banyak, walaupun nggak keluar rumah dok. Betul. Nah kalau nggak keluar rumah kadang-kadang malas kan, malah perawatan. Nah akhirnya tetap tuh ya kalau jerawat timbul jerawat lagi. Iya, timbul jerawat lagi. Nah mandinya juga pakai sabun ya dok, sabun yang pasti telah teruji. Nah ini JF sudah telah teruji dan ini merupakan sabun antiseptik ya dok ya, dan bahan aktifnya alami dok ya. Betul. Nah itu yang penting tuh ya, jadi aman ya dok ya. Selain itu tidak bikin menjadi kering ya. Dan satu lagi dok, yang paling penting lagi apa? Produknya sudah halal. Oh iya betul, semua sudah tersertifikasi halal ya. Jadi semakin yakin semakin aman. Dan dapatnya di mana nih produk JF? Ada yang tanya juga tadi ya, saya nggak sebutin namanya tadi bahwa. Jadi cara mendapatkannya ya sebenarnya ini produknya sudah ada di toko-toko terdekat ya, supermarket ya, di minimarket ya, mungkin nggak lengkap ya. Jadi ada beberapa yang memang belum masuk, atau nggak di toko kosmetik di pasar juga sudah masuk. Jadi bisa online ya, kita ada penjualan online, masuk ke aplikasi G-Store, gstore.id ya.
coba dicek, bisa di download ya aplikasinya ya atau langsung cek website di store ya. Nah terus bisa tadi pesan langsung ya, jadi ada promo ya 2+1 ya, terus ada free-nya pembelian 50.000 free hand sanitizer gel yang belum ada di mana-mana. Yang ini udah telah teruji 100% bunuh kuman dan jamur ya dok ya, sudah ada ujinya dok ya. Jadi udah dapat 2+1 free hand sanitizer, dapat masker JF, apalagi dok ya. Jadi kan perlindungan yang komplit ya, gitu cuma ya memang kita pesannya langsung ya, jadi chat WA ke Hadi ya, saya ulangi 0812 ya 1422 0952 atau boleh DM. Kalau mau nanya kurang jelas tadi nggak kelewat nomor handphonenya, pesannya di mana, boleh chat ya, nanti pasti kita balas. Oke, terima kasih dokter. Aduh bermanfaat banget ya dok ya. Hari ini kita jadi tahu ini ya Parno, tapi kita harus tetap jaga diri ya. Betul ya. Terus harus apa yang harus kita lakukan, itu yang tetap kita harus jaga diri ya. Ikuti protokol kesehatan. penting. Terus apa istilahnya, pilihan produknya harus tepat ya dok ya, dan aman. Jangan sampai kita pakai produk malah menimbulkan apa dok? Efek ya. Masalah lanjutan, kulit kering jangan ya, karena kulit kering akan mudah menjadi iritasi ya, karena kan ya kalau kita sering-sering cuci tangan tadi ya, atau enggak sering-sering pakai hand sanitizer malah bisa menimbulkan kering. Jadi memang harus ada perawatannya. Oke, terima kasih sahabat JF, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.